Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1056 sampai bab 1060. Orang-orang yang berteriak ini ada di depan umum, dan bahkan ada lelaki kurus dari sebelumnya. Pria kurus itu sangat menyesalinya sekarang. Jika dia tahu bahwa Natasha begitu terbuka, dia akan memenangkan Natasha sampai mati jika dia mencoba yang terbaik. Bahkan jika dia tertembak setelah itu, dia sepadan. Headshot di lantai 2 awalnya ingin turun untuk menghentikannya, tetapi ketika dia mendengar bahwa Natasha akan melepas pakaiannya setelah kalah, dia tiba-tiba berhenti, berpikir sejenak, dan duduk di bangku lagi. Ye Chong juga terdiam. Tidak mungkin, tuntutan semua orang tak tertahankan. Jadi, di bawah tuntutan yang kuat dan sorakan antusias dari penonton, Ye Chong tidak punya pilihan selain dengan enggan menyetujui Natasha. Oke, Ye Chong menyentuh hidungnya, aku bersedia bertaruh dan mengaku kalah. Setelah itu, Ye Chong dan Natasha terus bertaruh. Di babak kedua, Natasha mengeluarkan 124 lebih kecil, sementara Ye Chong masih 666, dan Natasha kalah lagi. Sorakan dari kasino bergema di seluruh dunia. Teriakan sekelompok pria ini hampir meruntuhkan atap kasino. Lepas, 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 teriak massa. Wajah Natasha memerah, bukan karena malu, tapi karena Ye Chong memenangkannya lagi. Dia sangat marah. Dia bertanya-tanya apakah anak ini adalah musuh bebuyutannya. Sebelum bertemu dengan anak ini, dia jelas adalah dewa penjudi. Tetapi setelah bertemu dengan anak ini, dia telah kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut. Ayo bertaruh lagi, kata Natasha. Seseorang berteriak, tidak apa-apa untuk berjudi lagi, tetapi Anda harus menyelesaikan akun taruhan putaran sebelumnya terlebih dahulu. Natasha tersipu dan berkata, apa terburu-buru, apakah saya tipe orang yang tidak berjudi? Kata kemudian, dia meraih sudut rompinya, menariknya ke atas kepalanya, dan melepas rompi merah muda kecil itu. Natasha mengenakan sweater putih, di bawahnya wanita dari negara Mao, semuanya berkembang dengan baik dan ukurannya lebih besar. Meskipun moji terbungkus rapat, itu masih sangat mencolok. Selain itu, pada kulit seputih salju Natasha, garis putri duyung terlihat jelas di perutnya yang terbuka sempurna. Di bagian pinggang celananya, hiasan renda di dalamnya juga menjulang. Darah semua orang membengkak, dan mereka ingin menyemburkan api. Natasha tidak peduli dengan pandangan orang lain, dia menamparkan meja dengan keras, dan berkata kepada Ye Chong, ayo berkompetisi lagi. Ye Chong tertawa dan berkata, bagaimana jika kamu kalah lagi? Natasha menunjuk moji putihnya dan berkata. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Saat ini, Headshot sudah berlari menuruni tangga. Dia dengan cepat menghentikan Natasha. Nona Natasha, pikirkan 2 kali, kamu tidak bisa melepasnya lagi. Natasha berkata, tidak, saya ingin bertaruh, saya ingin memenangkannya. Headshot berkata, Natasha Miss, jangan sabar, tolong serahkan padaku. Kemudian, dia menembak kepalanya ke arah Ye Chong, dan berkata dengan dingin, nak, kamu sangat berani, kupikir kamu tidak ingin hidup. Chong melihat tato crosshair di kepala ledakan, dan sudah menebak identitas kepala botak ini. Headshot terus mengutuk, berani merajalela di kasino Headshot saya. Anda mencari kematian, jika Anda ingin mendapatkan Headshot, katakan saja, dan saya akan membalas Anda, benar saja, dia adalah Headshot. Ye Chong memandang Natasha dan Headshot, dia baru tahu bahwa Headshot ini sepertinya sangat mengkhawatirkan wanita asing bernama Natasha ini. Sepertinya pasti ada hubungan di antara mereka. Nak, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu takut? Headshot bertanya. Baru saat itulah Ye Chong sadar, dan berkata sambil tersenyum, saya di sini hanya untuk berjudi. Ada apa?
apakah Anda tidak membuka kasino dan membiarkan orang berjudi? Dia mendengus, oke, Aku akan bertaruh denganmu. Saat dia berbicara, dia meraih cangkir seks Natasha. Apa yang kamu pertaruhkan? Ye Chong bertanya. Headshot mencibir dan berkata, bertaruh pada hidupmu. Jika kamu menang, kamu bisa pergi dari sini dengan aman. Jika kamu kalah, maka kamu bisa mati. Ye Chong tertawa dan berkata, sepertinya sangat tidak adil. Hehe. Ini milikku wilayah, dan headshot saya adil. Headshot tertawa. Ye Chong tidak peduli. Ayo, Direktur Sun. Oke, kata Natasha dengan acuh tak acuh. Pada saat pedang diantarkan, lelaki tua itu buru-buru membantu Natasha turun, dan berkata, pada saat itu, Headshot berkata dengan lembut kepada Natasha, Nona Natasha, tolong beri saya kesempatan, izinkan saya tangani dia, dan tolong cepat pakai bajumu. Saat dia berkata, Headshot mengambil jaket kulit dan memakaikannya ke Natasha. Ketika resleting jaket kulitnya ditarik, sekelompok pria di sekitarnya menunjukkan mata yang sangat kecewa. Natasha mendengus dan melihat Headshot dengan sangat tidak puas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Headshot mencibir, tolong, Tuan. Setelah berbicara, dia mengambil cangkir berwarna dan mengguncangnya dengan keras di tangannya. Kemudian, dengan Headshot, dia membanting cangkir berwarna ke atas meja. Ye Chong melihat dengan mata Dewa Naga, dan angka di dalamnya adalah 666. Sepertinya Headshot ini masih memiliki beberapa skill, dan tidak sebodoh kelihatannya. Namun, kemampuan menembakkan headshots hanya sedikit tidak signifikan di depan Ye Chong. Ye Chong telah memperhatikan bahwa headshot ini juga merupakan prajurit tingkat kuning. Baru saja, Headshot diam-diam mengubah angka di cangkir warnanya menjadi 666 dengan energi sejati, dan tidak ada yang luput dari pandangan Ye Chong. Ye Chong juga mengikuti Yi mengocok cangkir warnanya, lalu membukanya, dan ada 345 di dalamnya. Headshot mencibir, hehe, dengan kemampuan kecil ini, kamu masih berani bertindak lancang di depanku. Mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Mengatakan itu, Headshot juga mengungkapkan nafsunya. 666 di dalamnya hilang dan menjadi 121 sebagai gantinya. Headshot membeku di tempat ini, ada apa? Dia jelas mengubah angka di dalamnya menjadi 666, bagaimana bisa menjadi 121? Mungkinkah anak ini menggerakkan tangan dan kakinya? Headshot menatap Ye Chong dengan tak percaya. Ye Chong tersenyum dan berkata, bagaimana kamu masih bisa membuka kasino dengan keterampilan kecil seperti itu? Aku tidak takut membayarmu sampai mati. Natasha menatap Ye Chong, merasakan di dalam hatinya, jadi ini adalah dewa-dewa yang sebenarnya. Penjudi, tanpa diduga, Huaxia sebenarnya ada begitu banyak orang yang cakap, sepertinya aku masih tidak bisa bangga. Headshot melambaikan tangannya, dia selusin pria jahat di belakang mereka semua bergegas menuju Ye Chong. Lalu, terdengar suara perkelahian, bang bang bang. Orang lain yang bermain di kasino bawah tanah takut dengan pemandangan ini. Beberapa detik kemudian, sekelompok pria besar yang bergegas semua dijatuhkan oleh Ye Chong, berbaring di tanah sambil berteriak. Headshot melihat adegan ini, dan memarahi. Saya, Cao, ini benar-benar tidak mudah, tetapi Anda berani datang ke sini untuk membuat masalah karena kemampuan Anda sendiri? Apakah menurut Anda saya begitu mudah menangani Headshot baru saja selesai berbicara? Headshot mengeluarkan revolver dan mengarahkannya ke kepala Ye Chong. Julukan Headshot bukan untuk apa-apa, keahlian menembaknya seperti dewa. Tidak peduli seberapa jauh, selama dia berada dalam jangkauan pistol, dia bisa headshot lawannya dengan satu tembakan. Terdengar, ledakan, dan pelurunya sudah terbang keluar, mengarah ke alis Ye Chong. Tepat ketika Headshot berpikir bahwa dia bisa melihat pemandangan yang familiar dari peluru yang menusuk kepalanya dan darah yang meledak, Ye Chong tiba-tiba menghilang dari matanya.
Peluru meleset dan menembak ke dinding di belakang Ye Chong, meninggalkan lubang di dinding. Terkejut dengan headshot, dia merasakan embusan angin bertiup, dan pistol di tangannya telah direnggut. Ketika dia melihat lagi, Ye Chong ada di sampingnya. Headshot hendak melawan ketika dia ditampar wajahnya oleh Ye Chong. Wajahnya langsung membengkak. Setelah itu, Ye Chong meraih Natasha dengan tangan kirinya dan headshot dengan tangan kanannya. Dengan lompatan yang tiba-tiba, dia menuju kamar di lantai 2. Memasuki kamar, dia mengunci pintu kamar dengan keras. Pada saat ini, Natasha sadar dan berteriak, "Ah, lepaskan aku, siapa kamu, tolong." Pada saat ini, para pria yang tertembak di kepala sudah berlari keluar pintu. Mereka tidak bisa terburu-buru untuk sementara waktu. Tentu saja, bukan karena seberapa kuat pintunya, hanya saja bawahan ini tahu seberapa kuat Ye Chong, dan secara subjektif tidak ingin masuk. Natasha terus berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Aku adalah wanita tertua dari keluarga Browning di negara Mao. Jika kamu berani menyentuhku, itu akan menjadi hukuman mati." Tembakan kepala di sebelahnya menatap Ye Chong dengan gemetar. Dia sudah sangat merasakan kekuatan kuat Ye Chong, dan dia tahu bahwa Ye Chong membunuhnya semudah membunuh semut. Ye Chong mengabaikan Natasha, tetapi menatap Bao To, "Kang Jietian, apakah kamu mengenalnya? Biarkan aku pergi dulu, mari kita bicara perlahan jika ada yang ingin kamu katakan." Ye Chong tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia memandang Natasha, "Apa hubunganmu dengan Kang Jietian?" Dan Natasha tidak peduli apa yang ditanyakan Ye Chong. Dia hanya memarahi di sana, "Kamu berani menyentuhku, kamu berani menyentuhku. Maka kamu mati. Jika Anda membiarkan saya pergi sekarang, saya tidak perlu mengejarnya. Ketika penjaga saya datang untuk menyelamatkan saya, Anda mati." Melihat bahwa tak satu pun dari mereka ingin mengatakan yang sebenarnya, Ye Chong mencibir, "Oke, karena kamu sangat tidak kooperatif, jangan salahkan aku." Ye Chong mengeluarkan revolver yang menembak kepalanya. Penembak kepala itu bertanya dengan ngeri, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Ye Chong mengotak-atik pistolnya dan berkata, "Kalian orang-orang Mao, bukankah kamu memiliki permainan yang disebut roulette Elros? Lalu selanjutnya, aku akan bermain denganmu, ayo main." Saat dia berkata, dia mengeluarkan semua peluru di revolver, lalu memasukkan satu peluru lagi, dan memutar revolver beberapa kali. Sekarang, tidak ada yang tahu mana dari 6 magasin yang berisi peluru. Selanjutnya, saya akan bergiliran meminta Anda untuk menembak. Tentu saja, saya akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara. Jika Anda mengatakan sesuatu yang baik, saya akan menembak satu sama lain. Jika Anda mengatakan sesuatu yang buruk, saya akan menembak. Ladies first, mengatakan itu, Ye Chong mengarahkan senjatanya ke Natasha. Natasha mendengus, "Saya tidak percaya Anda berani menembak saya, wanita tertua dari keluarga Browning di negara Mao. Saya tidak percaya Anda berani menembak." Sebelum Natasha selesai berbicara, dia baru saja mendengar bang dengan suara. Terdengar suara pin tembak yang mengenai. Namun, tidak ada peluru yang keluar, tapi itu masih membuat takut Natasha. Dia menemukan bahwa Ye Chong benar-benar berani menembak. Pihak lain sama sekali tidak peduli apakah dia wanita tertua dari keluarga Browning. Jika pistol itu memiliki peluru, dia akan mati. Setelah itu, Ye Chong mengarahkan pistol ke headshot lagi. Headshot menjadi pucat, dia baru saja melihatnya. Bajingan ini benar-benar berani menembak. Bahkan Natasha hampir terbunuh, apalagi dirinya sendiri. Aku, headshot melihat kemoncong hitam pistol, dan bahkan tergagap, kataku, Natasha ini dari Mao. Dia dan beberapa temannya memasuki negara itu dari Mao beberapa hari yang lalu istirahat di sini. Selain itu, keterampilan judi Natasha sangat buruk, dan orang-orang yang berjudi dengannya semuanya adalah orang-orangku sendiri. Ketika Natasha mendengar itu,
Ternyata memang begitu. Ternyata kamu bajingan, mencari seseorang untuk berbohong padaku. Pantas saja aku selalu menang. Natasha sedikit menangis. Kupikir aku benar-benar seorang penjudi, Ye Chong berkata. Apa yang kamu katakan? Tidak bagus, tapi ini awal yang bagus. Biarkan aku melepaskanmu. Ye Chong melepaskan tembakan lagi ke arah Natasha sambil berbicara. Terdengar bunyi, dentang, dan bunyi bidal dipukul lagi. Tapi tetap tidak ada peluru. Natasha mendengus, kaget. Kenapa kamu masih menembakiku? Tanya Natasha dengan marah. Ye Chong mengangkat bahu. Aku berkata, selama kata-katamu bagus, aku akan menembak pihak lain. Dan aku akan melakukan apa yang aku katakan. Natasha menembak kepalanya dengan tatapan tajam. Oke, bajingan, hal ini hal-hal. Saya pasti akan memberitahu paman saya ketika saya kembali. Headshot berkata dengan wajah pahit, Nona Natasha, ini bukan salahku, aku tidak bisa menahannya. Setelah itu, Ye Chong mengarahkan pistol ke Natasha lagi. Sekarang giliranmu, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Wajah Natasha menjadi pucat, ketakutan. Dia telah ditembak 2 kali. Dan kedua tembakan tidak memiliki peluru. Itulah keberuntungannya. Kemudian tembakan ketiga datang, dan dia tidak berpikir dia akan selalu seberuntung itu. Aku berkata, aku mengatakan semuanya, headshot ini bukan orang biasa. Dia memiliki ruang bawah tanah rahasia, dan ada banyak monster yang terkunci di dalamnya. Monster itu menakutkan, kata Natasha jalan. Ye Chong tahu bahwa apa yang dibicarakan Natasha seharusnya adalah pembunuh prajurit palsu. Sangat bagus, kata yang bagus, Ye Chong tersenyum. Dia kemudian melepaskan tembakan ke headshot. Terdengar suara pin tembak kosong lagi, dan kali ini tidak ada peluru. Ini sudah tembakan ketiga. Kemudian, Ye Chong menunjuk ke headshot lagi. Wajah tembakan di kepala menjadi pucat. Dan sekarang tidak ada peluru di tembakan ketiga, dan tembakan keempat mungkin benar-benar mengenai kepalanya. Saya dalam bisnis pembunuh prajurit semu, kasino ini adalah demonstrasi. Saya memiliki ruang rahasia dengan pembunuh prajurit semu di dalamnya, kata headshot. Ye Chong berkata dengan suara dingin, aku sudah tahu apa yang kamu katakan. Lalu dia menembak, dentang, pistol kosong lainnya tanpa peluru. Sekarang tersisa 2 peluru di revolver, salah satunya pasti sudah terisi. Ye Chong menatap Natasha, lalu ke headshot, dia berkata, tidak menyenangkan bagi 2 orang untuk bermain, biarkan aku bergabung. Mengatakan itu, Ye Chong mengarahkan revolver ke pelipisnya dan menembak tanpa ragu. Dentang, pistol kosong lainnya, sekarang hanya tersisa 1 tembakan terakhir di revolver, dan sudah terisi 100%. Ye Chong membidik headshot lagi. Headshot itu ketakutan. Tidak, mengapa kamu masih menghadapku, bukankah seharusnya dia? Hanya di tengah kalimat, Natasha ketakutan oleh tatapan mata Natasha ke arahnya, dan paruh kedua kalimat kata-katanya tercekik kembali secara tiba-tiba. Sekarang giliranmu untuk mengatakan sesuatu yang berharga, atau aku akan menembak, dan aku akan menghitung sampai 3, kata Ye Chong. Headshot itu gemetar ketakutan. Sepertinya kali ini, jika dia tidak mengatakan sesuatu, seseorang akan benar-benar mendapatkan headshotnya. 1. Aku bilang, aku mengintip adikku yang sedang mandi ketika aku berumur 10 tahun. Kata headshot gagap. 2. Jelas Ye Chong tidak puas. Jangan, aku baru pertama kali melakukannya ketika aku berumur 30 tahun. Wajah yang tertembak di kepala menjadi pucat. 3. Setelah Ye Chong selesai berbicara, dia siap menembak. Kang Zansen, headshot berteriak, tidak dapat menahan tekanan kematian. Dia akhirnya menyebutkan namanya. Ye Chong sedikit tersenyum, ini adalah jawaban yang dia inginkan. Dia tahu bahwa sejak headshot menyebutkan namanya, itu di luar kendali.
Bagus sekali, Ye Chong menembakkan rokok ke dinding. Di sebelahnya Bakuto menelan ludah, berpikir dalam hati bahwa itu berbahaya. Jika peluru mengenai kepalanya, itu bukan asap melainkan otak. Katakan padaku, kata Ye Chong dingin. Headshot ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, saya adalah bawahan God of War. Nona Natasha ini berasal dari negara Mao, dan dia memiliki 2 rekan. Keduanya adalah tamu terhormat God of War. Saya di sini untuk menerima Nona Natasha juga secara khusus diperintahkan oleh God of War. Dan God of War juga ada di belakangnya ya. Headshot tahu bahwa tidak ada gunanya dia menyembunyikannya sekarang. Jika dia memberitahu Kang Jietian bahwa dia mengatakan kata-kata ini, dia akan mati. Tetapi jika dia tidak mengatakannya, dia mungkin harus mati sekarang. Dia terpaksa tidak punya pilihan selain menceritakan semuanya. Untung hanya ada 3 orang di ruangan ini. Oleh karena itu, ketika Headshot mengungkapkan rahasia ini, dia diam-diam telah mengambil keputusan. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chong akan membiarkannya pergi. Terlepas dari apakah Ye Chong membiarkan Natasha pergi atau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan Natasha pergi. Terlebih lagi, ketika saatnya tiba, dia bisa mengaitkan kematian Natasha dengan Ye Chong. Karena itu, dia tidak keberatan dan mengatakan yang sebenarnya. Dan Natasha tidak mengetahuinya, dan menatap Headshot dengan wajah cuek. Kolusi apa yang dilakukan Kang Jietian dengan orang-orang Mao? Tanya Ye Chong. Headshot berkata dengan sedih, saya tidak tahu secara spesifik tentang ini. Saya hanya tahu bahwa itu ada hubungannya dengan hormon transformasi. Ye Chong mengerutkan kening. Orang Mao terkait. Tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Browning. Kolusi antara Kang Jietian dan keluarga Browning pasti ada hubungannya dengan prajurit semu. Tapi apa tujuan Kang Jietian ini? Dan siapa yang mengira bahwa Dewa Perang Kang yang sudah lama terkenal akan berkolusi dengan orang asing? Ye Chong mengangguk dan berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian, dia menatap Natasha. Natasha sedikit gugup, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Nona Natasha, karena kamu adalah tamu terhormat Kang Jietian, aku akan salah dan ikut denganku, kata Ye Chong. Kamu berani, jika kamu berani menyentuhku, pengawalku tidak akan membiarkanmu, panggil Natasha. Dia sedikit menyesal, dia seharusnya tidak membiarkan pengawalnya pergi ke jalan di sebelah untuk membeli pancake dan buah-buahan. Jika penjaga ada di sana, mereka pasti bisa melindungi diri mereka sendiri. Pikir Natasha, namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Ye Chong tidak bisa membantu tetapi mencengkeram leher belakang Natasha, seperti anak kucing, dan mengangkat Natasha dengan santai. Natasha ingin berjuang, tapi di mana kekuatan Kai Ye Chong berjuang? Headshot duduk di sampingnya, tidak berani bergerak. Ye Chong menggendong Natasha dan berjalan keluar. Ketika dia membuka pintu, dia melihat banyak pria dengan headshots berkumpul di depan pintu. Orang-orang ini semua berdiri di tempatnya, seolah-olah mereka tidak bisa membuka pintu meski sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi ketika pintu terbuka, orang-orang ini tercengang, dan dengan cepat mundur beberapa langkah, dengan sadar membuka jalan bagi Ye Chong. Ye Chong pergi tanpa halangan, untuk Headshot, dia hanya bisa melihat Ye Chong membawa pergi Natasha. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Faktanya, dia tidak ingin menyelamatkannya jika ada cara. Ye Chong menculik Natasha seperti yang dia inginkan. Lebih baik membunuh Natasha, sehingga dia bisa melepaskan semua tanggung jawab. Ye Chong berjalan ke bawah, berjalan melewati lobi kasino, dan hendak keluar dari pasar bawah tanah. Tiba-tiba, dia merasakan embusan angin bertiup dari samping. Sesosok muncul dari sisi Ye Chong, dan dia menamparkan Ye Chong dengan kekuatan yang dahsyat. Ye Chong mendengus dingin, dan dengan santai mengangkat telapak tangannya untuk menyambutnya. Retak keduanya bertepuk tangan,
dan bayangan hitam itu dikejutkan oleh kekuatan kuat Ye Chong dan mundur beberapa langkah. Baru pada saat itulah Ye Chong melihat dengan jelas bahwa orang yang menyerangnya juga seorang Maois. Itu adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun, tinggi dan besar, dengan kulit merah, dan bulu di lengannya. Dia terlihat sangat kuat. "Gleski, ayo selamatkan aku." Natasha sangat senang melihat pria ini, dan buru-buru berteriak. Gleski ini adalah pengawal Natasha, dan di tangan lainnya sedang memegang pancake panas. Gleski memandang Ye Chong dengan marah, "Letakkan Nona Natasha kami." Bahasa Mandarin Gleski jauh lebih standar daripada bahasa Natasha. Ye Chong sedikit tersenyum, mengabaikan Gleski, dan terus berjalan. Mencari kematian, Gleski meletakkan buah pancake di atas meja, kemudian dia mengulurkan kedua tangannya, dan dengan kasar menyerang punggung Ye Chong dengan kedua tinjunya. Saat Gleski mendekati Ye Chong menendang ke belakang dan menendang perut Gleski dengan sapuan ekor naga. Gleski ditendang, tapi tubuhnya hanya mundur 3 langkah, dan dia benar-benar berdiri diam. Ye Chong tidak menyangka Gleski bisa menangkap tendangannya dengan tiba-tiba. Kultivasi Gleski seharusnya menjadi prajurit peringkat Da Cheng Huang, dan secara logis, dia seharusnya sudah ditendang oleh Ye Chong sejak lama. Namun, orang-orang Mao dikenal sebagai bangsa pejuang, dan fisik mereka secara alami kuat. Meskipun kultivasi Gleski hanya seorang prajurit tingkat Da Cheng Huang, kebugaran fisiknya telah mencapai tingkat prajurit setengah tingkat Suan. Itu sebabnya dia bisa mengambil tendangan Ye Chong dengan tiba-tiba, dan hanya mundur 3 langkah. Meski begitu, Gleski tetap ditendang oleh Ye Chong hingga darahnya mendidih. Dia terkejut, dia tidak menyangka orang yang begitu kuat ada di Huaxia. Kecuali Kang Zansen, dia belum pernah melihat orang yang begitu kuat sebelumnya. Saat Gleski terkejut, Ye Chong sudah membawa pergi Natasha. Gleski tidak menghentikannya lagi, karena dia tahu betul bahwa mengejarnya sendiri tidak akan membantu. Dia hanya bisa melihat Ye Chong membawa pergi Natasha. Saat ini, headshot juga keluar. Gleski memelototi headshot, tidak ada gunanya. Jika terjadi kesalahan dengan Nona Natasha, aku akan menjadi yang pertama membunuhmu. Headshot itu berkata dengan patuh, "Ya, Tuan Gleski, jangan khawatir, aku akan menghubungi Lord God of War sekarang." "Hehe, lebih baik kamu bertindak cepat, Lord God of War. Jika tidak, keluarga Browning pasti tidak bahagia, dan pada saat itu, aku khawatir semua kerjasama kita akan dihentikan." Leski mencibir. Headshot menelan, dan dengan cepat memutar telepon. Di sisi lain, Ye Chong menggendong Natasha dan berjalan keluar dari dunia bawah tanah. Kemudian, dia melemparkan Natasha ke kursi belakang mobil dan kembali ke villa. Kitten, Titan, dan Cowboy adalah ketiganya. Mereka tercengang saat melihat Ye Chong keluar dan bahkan menangkap kecantikan asing kembali. Ye Chong kemudian menjelaskan sebab dan akibat. Jadi begitu, semua orang tiba-tiba menyadari. Garis bawah Titan, ayo cari kamar dan kunci dia agar dia bisa diurus. Setelah itu, Natasha dikurung di sebuah kamar kecil. Natasha terus berteriak, "Lepaskan aku, tolong, kalian orang pemberani. Aku wanita tertua dari keluarga Browning di Mao. Jika kamu berani menyentuhku, kamu mendekati kematian." Natasha terus berteriak. Dia tidak berhenti sampai dia lelah berteriak. Di ruang tamu, Titan kesal dengan teriakan Natasha, dan berkata kepada Ye Chong, "Baiklah, Instruktur Ye, biarkan aku pergi dan hancurkan dia sampai mati. Cewek ini terlalu berisik, seperti lalat." Cowboy itu berkata, "Kalau begitu tidak mungkin, cewek ini sangat cantik. Jika kamu ingin membunuhnya, serahkan padaku." Cowboy ini sendiri adalah seorang pemuda. Kelemahannya adalah nafsu, dan dia tidak memiliki perlawanan terhadap kecantikan seperti Natasha. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak,
kami masih membutuhkannya untuk menyelamatkan anak kucing itu. Anak kucing itu bersandar di sofa, mengenakan baju tidur merah muda, memeluk lututnya, terlihat sedikit lelah. Dia sekarang hanya memiliki 3 hari lagi untuk hidup, dan tubuhnya semakin lemah dan semakin lemah, seperti jam pasir yang akan mengeluarkan semua pasir. Semua orang mengobrol sebentar, lalu kembali tidur. Keesokan paginya, Titan datang dan mengetuk pintu Ye Chong. Instruktur Ye, gadis desa kecil mau itu tidak makan. Dia memasukkan makan malam kemarin dan tidak bergerak sedikit pun. Aku mengantarkan makanannya pagi ini, tapi dia juga tidak memakannya. Sepertinya dia akan pergi mogok makan, kata Titan. Ye Chong tersenyum dan berkata, ini sangat keras kepala, aku akan pergi dan melihatnya. Setelah berbicara, Ye Chong pergi ke kamar Natasha. Natasha berasal dari negara pejuang, jadi dia relatif tangguh. Dia terjebak sepanjang malam tanpa setetes air pun, dan memprotes dengan mogok makan. Dia sedang berpikir tentang bagaimana melarikan diri ketika dia tiba-tiba mendengar suara pintu dibuka. Natasha tahu, seseorang akan datang, dia memutar matanya, diam-diam bersembunyi di balik pintu, dan melepas jaket kulit yang dia kenakan. Ye Chong membuka pintu, masuk dan melihat. Sekilas, dia tidak melihat Natasha di kamar. Pada saat ini, Natasha tiba-tiba keluar dari balik pintu, mengambil jaket kulit dan menutupi kepala Ye Chong. Aku akan membunuhmu, lalu. Kepalan kecil merah muda Natasha memukul Ye Chong dengan keras. Natasha hanyalah gadis biasa, serangannya, pada Ye Chong, seperti menggelitik. Pukulan demi pukulan menghantam kepala Ye Chong, tapi tidak ada salahnya sama sekali. Aku akan membunuhmu, kamu bajingan, beraninya kamu main-main denganku. Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati, Natasha mengutuk sambil memukulinya. Ye Chong melambaikan tangannya secara acak 2 kali, mencoba mendorong Natasha menjauh. Dan Ye Chong secara tidak sengaja menamparkan wajah Natasha. Dia hanya merasa lembut dan halus saat disentuh. Meskipun Ye Chong tidak menggunakan banyak kekuatan, itu tidak terlalu kecil untuk Natasha. Dia ditampar dan terbang keluar, dan jatuh ke tempat tidur dalam lingkaran. Ye Chong merobek jaket kulit yang menutupi kepalanya dan melemparkannya ke samping. Lihatlah Natasha lagi, berbaring di tempat tidur, menutupi wajahnya, meringkuk. Tubuh bagian atasnya hanya mengenakan gaun putih, dan di bawah sinar matahari, pantulan cahaya pada kulit seputih salju hampir menyilaukan. Ye Chong tahu bahwa dia baru saja merindukannya, jadi dia dengan cepat bertanya, kamu baik-baik saja? Natasha tidak menjawab, tetapi menutupi wajahnya, tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia sedang menangis. Ye Chong berpikir dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Mungkinkah dia membuat gadis kecil itu menangis? Dia bergegas menghiburnya, tetapi ketika dia masuk, dia menyadari bahwa Natasha terlihat sedikit menangis. Wajah Natasha memerah, dan tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Kedua kakinya yang ramping terus bergesekan satu sama lain, menggigit bibirnya dengan giginya, dan menatap Ye Chong dengan mata mengedip. Dia berkata, sangat nyaman bagimu untuk memukul seseorang. Tidak ada yang pernah memukulku begitu keras, rasanya sangat istimewa. Bisakah kamu memukulku lagi? Ye Chong terdiam, dengan garis hitam di seluruh kepalanya. Apa-apaan, wanita tertua dari keluarga Browning yang bermartabat memiliki kebiasaan seperti itu. Natasha biasanya manja, dan dia selalu memukuli orang lain dengan cambuk. Kali ini dia tiba-tiba menyadari perasaan dicambuk oleh orang lain, tetapi rasanya sangat istimewa, dan seluruh tubuhnya gatal. Ye Chong menatap Natasha tanpa berkata-kata, dan berkata, kamu tinggal bersamaku dengan baik, kamu akan lapar jika kamu tidak makan. Ye Chong berbalik untuk pergi, sementara itu, Natasha melompat dari tempat tidur dan meraih lengan Ye Chong dari belakang. Jangan pergi,
datang dan pukul aku. Pukul aku dengan keras, ayo, kata Natasha dengan apik. Ye Chong terdiam, pergi. Mengatakan itu, Ye Chong melemparkan Natasha ke tempat tidur lagi. Kemudian, Ye Chong buru-buru meninggalkan ruangan. Wanita desa Mao ini juga bersemangat, dan begitu dia marah, bahkan Ye Chong pun tidak tahan. Saat Ye Chong membuka pintu, dia melihat koboi itu berdiri di depan pintu. Koboi itu memandang Ye Chong dengan seringai di wajahnya, dan berkata, "Instruktur Ye, kamu sangat pandai bermain, sangat lucu, aku tidak menyangka kamu ternyata bagus." Ye Chong tersipu, menyentuh hidungnya dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Apa yang salah? Bukan apa yang Anda dengar." Koboi itu mengangguk dengan seringai di wajahnya. Ye Chong mendengus dan berkata, "Tunjukkan padaku Natasha ini." Kemudian, Ye Chong berbalik dan bergegas pergi. Koboi itu tersenyum dan melihat ke pintu kamar Natasha sambil berpikir. Akhirnya, pada siang hari itu, seseorang menghubungi Ye Chong. Dia menerima nomor yang tidak dikenal. Itu adalah headshot call. "Boy, Anda beruntung, Anda kaya." Headshot berkata, "Biarkan saya memberitahu Anda, kami dapat melepaskan penculikan Anda terhadap Nona Natasha dan memberi Anda uang sebanyak yang Anda inginkan." Ye Chong tertawa dan berkata, "Benarkah? Tentu saja. Katakan saja. Berapa yang Anda inginkan? Saya sudah setuju dengan Tuan Gillespie, keluarga Browning tidak kekurangan uang. Anda dapat memiliki uang sebanyak yang Anda inginkan, 1 miliar, 2 miliar, Anda dapat mengemudi apapun yang Anda inginkan, selama Anda bisa mengatakannya, kami bisa menunjukkannya." Kata headshot, terlihat sangat bahagia untuk Ye Chong. Ye Chong melanjutkan, "Sayangnya, saya tidak peduli dengan uang. Saya memberitahu Kang Jietian bahwa jika saya ingin mendapatkan Natasha kembali, saya dapat menggunakan honeysuckle berusia 70 tahun itu untuk beli, ganti." Pada tingkat headshots, saya tentu saja tidak tahu tentang honeysuckle berusia 70 tahun. "Kamu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti?" Ye Chong berkata, "Kamu tidak perlu mengerti. Kamu hanya perlu memberitahu Kang Jietian kata-kata yang tepat, dan dia secara alami akan mengerti." Berbicara, Ye Chong menutup telepon. Setengah jam kemudian, Ye Chong menerima panggilan aneh lainnya. "Halo, siapa itu?" Ye Chong mengangkat telepon. Ada keheningan sesaat di sisi lain telepon. Kemudian, suara suram dan dingin berkata, "Saya Kang Jietian, Anda menculik Nona Natasha. Berhentilah berbicara omong kosong denganku. Yang aku inginkan adalah bunga honeysuckle berusia 70 tahun, dan serahkan kepada orang lain." Kata Ye Chong. Kang Jietian berkata dengan suara dingin, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu mencari kematian, tidak hanya kamu yang akan mati, tetapi semua teman dan anggota keluargamu juga akan mati. Jadi sekarang, beri kamu kesempatan untuk membunuh Nona Natasha, lepaskan. Lalu kamu bunuh diri. Aku jamin orang-orang di sekitarmu tidak akan mati. Mengapa? Kamu berbicara begitu banyak omong kosong, apakah kamu ingin berubah?" Ye Chong bertanya dengan tidak sabar. Kang Jietian terus berkata dengan suara dingin, "Apakah Anda tahu siapa saya? Saya rasa Anda belum pernah mendengar tentang reputasi Kang God of War. Ada pepatah bahwa orang mati demi uang, dan burung mati untuk makanan. Aku harap kamu tidak melakukan itu. Bodoh, kalau tidak. Kamu benar-benar bisa tinta, tidak bisakah kamu mengerti? Kamu ingin berubah?" Ye Chong bertanya dengan tidak sabar. Nada suara Kang Jietian jelas sedikit kesal. "Katakan, aku, Kang Jietian, dapat mencari lokasimu dalam sehari. Ketika saatnya tiba, apa yang kamu bicarakan?" Sebelum Kang Jietian selesai berbicara, Ye He mengutuk dan menutup telepon secara langsung. Saat ini, di sebuah villa rahasia di Swedo, ada seorang pria parubaya dengan kulit suram, mengenakan kacamata dan terlihat sangat lembut. Namun, matanya penuh dengan keburukan.
ia melempar ponselnya yang berbunyi bip ke atas meja. Sikap Ye Chong di telepon tadi membuatnya marah tanpa alasan. Orang ini tidak lain adalah dewa perang di kota Huaxia yang terkenal, Kang Jietian. Di sebelah Kang Jietian, duduk seorang Maois gemuk. Pria desa Mao itu mengenakan mantel wol, wajahnya ditutupi janggut besar, kulitnya agak merah, dan hidungnya bahkan lebih merah. Namanya Mundugus Browning, paman Natasha, dijuluki Wine Barrel. Mendugus bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana?" "Maaf, Pak Mendugus, anak ini tidak suka minyak dan garam. Tapi tolong jangan khawatir, Pak Mendugus. Saya pasti bisa mendapatkan Namis Tasya diselamatkan." Kata Kang Jietian. Ternyata Kang Jietian belum kembali ke ibu kota. Dia dan utusan dari Mao, Mundugus, mengadakan pertemuan rahasia di Suedo. Awalnya, pertemuan antara keduanya sudah berakhir. Mundugus hendak membawa Natasha kembali ke Mao, tapi sesuatu terjadi. Mundugus mendengus dingin, "Tuan Kang, saya pikir Anda harus tahu bahwa Nona Natasha penting bagi keluarga Browning kita. Dia tidak bisa berbuat salah. Orang-orang tersesat di wilayah China Anda harus bertanggung jawab." Kang Jietian menunjukkan. Senyum lembut, dan berkata, "Tolong yakinlah, Tuan Mundugus, saya akan menjamin bahwa Nona Natasha aman dan sehat. Ini yang terbaik, jika tidak, kerjasama kita jangan pernah memikirkannya, dan keluarga Browning akan pasti tidak membiarkanmu pergi." Kata Mundugus. Kang Jietian tersenyum dan mengangguk. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Mundugus bertanya lagi. Kang Jietian mencibir, dan berkata, "Jangan khawatir, saya memiliki jaringan terdalam di Huaxia, dan dalam sehari, saya dapat menemukan di mana anak ini. Saat itu, saya secara pribadi akan menyelamatkan Nona Natasha." Mengangguk, "Baiklah, aku akan ikut denganmu juga. Anak ini, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Kata Mendugus sambil mengelus perutnya yang besar. Di sisi lain, Ye Chong menutup telepon. Dia tidak menulis dengan Kang Jietian, karena dia tahu bahwa apapun yang mereka bicarakan, Kang Jietian tidak akan menyerahkan Honeysuckle dengan mudah. Dia harus menggunakan beberapa cara. Ye Chong tahu persis apa yang akan dilakukan Kang Jietian. Tujuan panggilan Kang Jietian bukan untuk menstabilkan Ye Chong, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyelidiki keberadaan Ye Chong. Mungkin tidak akan memakan waktu 1 hari bagi Kang Jietian untuk menemukan lokasinya, dan kemudian mengarahkan seseorang untuk membukakan pintu. Ye Chong tidak takut pada Kang Jietian, tetapi tujuan utama Ye Chong adalah menyelamatkan anak kucing itu. Dia berpikir sejenak, dan tiba-tiba dia punya ide dan memikirkan cara. Kemudian, dia berdiri, mengambil ponselnya, dan berjalan ke kamar Natasha. Begitu sampai di pintu kamar, Ye Chong mendengar berbagai suara pop, pop, bang, oh, ah di dalam kamar. Itu juga dicampur dengan suara Natasha Ron. Ye Chong merasa aneh. Dia mendorong pintu hingga terbuka. Pemandangan di ruangan itu membuat Ye Chong terdiam. Di kamar, Natasha sedang berlutut di tempat tidur dengan anggota tubuh terikat. Koboi itu berdiri di sampingnya, memegang cambuk di tangannya, dan tanpa ampun memukuli Natasha. Natasha tersipu, jelas sangat bersemangat. Begitu koboi mengangkat cambuknya, dia melihat Ye bergegas masuk. Dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat membuang cambuknya. Kamu, instruktur kamu, itu, aku mengikatnya karena aku takut Natasha akan melarikan diri." Koboi itu berkata dengan wajah memerah. Pada saat ini, Natasha jelas sedikit terganggu, dan dia bahkan lebih bersemangat ketika melihat Ye Chong masuk. "Oh, apakah kamu juga datang ke permainan kami? Nah, kalian berdua akan bermain bersama, aku sangat bersemangat," kata Natasha. Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengangkat telepon dan berkata kepada koboi itu,
biarkan dia melakukan beberapa gerakan yang sulit. Koboi itu terkejut, mengira dia salah dengar. Apa kamu, Instruktur Ye? Apakah saya mendengar benar? Apa, aku akan memberimu kesempatan. Bukankah kamu akan sia-sia? Tanya Ye Chong. Biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Cowboy itu terkekeh, lalu menarik tali yang mengikat Natasha, membuat Natasha melakukan berbagai gerakan. Saya harus mengatakan bahwa cowboy ini sangat pandai memainkan hal-hal ini. Perbuatannya membuat Natasha merasa sangat malu. Wajah Tasya semakin merah, dan seluruh tubuhnya terasa panas. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan pengambilan gambar Ye Chong, dan dia asyik menikmati rasa malu ini. Ye Chong mengambil gambar di samping, dan dia memberi isyarat secara kooperatif ke gambar itu. Cowboy, berhentilah bermain dan keluarlah untuk bekerja. Setelah Ye Chong mengambil foto, dia menelepon cowboy itu, mengambil ponselnya, dan berjalan keluar. Cowboy itu menjawab, dan kemudian mengikuti Ye Chong keluar. Hei, jangan pergi, aku belum cukup bermain. Teriak Natasha dari belakang. Saat Ye Chong kembali ke ruang tamu, Titan berlari. Instruktur Ye, ini buruk, anak kucing itu sepertinya sekarat, dia bahkan tidak bisa makan. Selama 2 hari terakhir, Titan merawat anak kucing itu. Mendengar apa yang dikatakan Titan, Ye Chong bergegas ke atas ke kamar anak kucing itu. Anak kucing itu berbaring di tempat tidur, ditutupi selimut. Di lantai di kaki tempat tidur, ada wall yang berantakan. Anak kucing itu sangat lemah saat ini, tetapi dia masih sangat senang melihat Ye Chong datang. Kakak Ye Chong, kamu di sini. Ye Chong menatap anak kucing itu dengan sedikit kesusahan. Jangan khawatir, anak kucing, aku bisa menyelamatkanmu. Anak kucing itu mengangguk lemah, dia tidak peduli apakah Ye Chong bisa menyelamatkan dirinya sendiri atau tidak. Anak kucing itu memandang tumpukan wol yang berisik di tanah dan berkata, Kakak Ye Chong, aku sangat bodoh, awalnya aku ingin merajut syal untukmu. Tapi tanganku terlalu bodoh, jadi aku mencoba beberapa kali tetapi gagal. Ye Chong melihat tumpukan wol di tanah, merasa tergerak entah kenapa. Aku tidak bisa merajut syal, jadi aku harus memberikan ini padamu. Kata anak kucing itu, dan mengeluarkan bola wol dari selimut. Ini adalah bola wol yang aku rajut untukmu. Aku harap kamu bisa mengingatku. Ye Chong melihat bola wol itu, sepertinya itu pasti telah diremas menjadi bola tanpa pandang bulu. Ini jauh lebih mudah daripada merajut syal. Dan di permukaan bola wol, anak kucing itu menulis namanya, Pan Wei, dengan pena cat air, dan menggambar hati di belakang namanya, bersambung.